Baik, soal selanjutnya dengan teks yang sama, yaitu soal nomor 11. Pertanyaannya, pernyataan kritik berikut jika betul maka akan melemahkan isi paragraf pertama. Nah, paragraf pertama, jika pernyataan ini betul. Oke, tentang dimensi kemanusiaan, tentang pendidikan. Oke, A. Tidak ada hubungan antara penjelasan kecerdasan emosi kalimat 9, kecerdasan emosi pada kalimat 9 dengan 9 pilar. Oke. Ya. Ini bisa. Nomor 9 adalah dikatakan kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Tiba-tiba langsung membahas terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai luhur universal. Ya, ini bisa ya, ini bisa. Artinya dengan 9 pilar. Kalau misalnya ini betul, apakah melemahkan konsep yang paragraf pertama tadi bahwa pendidikan harus mempunyai dimensi kemanusiaan sekurang-kurangnya 3 hal? Ya, seharusnya dapat melemahkan. Kenapa? Karena kalimat 9 membahas emosi, kecerdasan emosi. Ini dikatakan bahwa kecerdasan emosi ini akan berpengaruh pada pendidikan budi pekerti plus itu tadi. Tapi ternyata tidak berhubungan. Dikatakan bahwa kalimat nah ini tidak ada hubungan. Maka kalau ini betul, maka dapat melemahkan konsep pada paragraf pertama. Oke, yang B. Plus pada pendidikan budi pekerti kalimat 6 tidak dijelaskan secara rinci di bagian berikutnya. Oke. Budi pekerti plus yaitu melibatkan aspek pengetahuan, perasaan dan tindakan. Oke, apakah ini dijelaskan di bagian selanjutnya? Dilihat. Tanpa ketiga aspek itu ya, maka ini sebenarnya sudah dijelaskan, maka pernyataan ini salah, maka bukan jawaban. Nah, ini menurut ketiga aspek itu tidak akan efektif. Apa saja? Sistem yang sistematis dan berkelanjutan, kecerdasan emosional dan sebagainya, itu menjelaskan. Oke, yang C, penjelasan tentang pendidikan sebagai sarana transfer ilmu kalimat 3 bertentangan dengan konsep pendidikan kalimat 2. Tidak bertentangan, bahkan ini saling menguatkan, saling mendukung, maka C salah. Yang D, tidak ada hubungan antara ketiga aspek yang dimaksud Likona kalimat 7 dengan nilai plus pada pendidikan budi pekerti kalimat 6. Nah, ini berkaitan karena Likona juga membahas pendidikan karakter itu. Bahkan ini yang dibahas teks ini adalah menurut Likona, maka D ini pernyataan yang salah. E, penjelasan tentang kecerdasan emosi kalimat 8 tidak berkaitan dengan pendidikan karakter kalimat 8 dengan pendidikan karakter yang ini salah, sudah jelas berkaitan dengan pendidikan karakter, maka jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Disajikan teks tentang keterlibatan anak dalam kegiatan memasak. Oke. Pertanyaannya, berdasarkan teks, simpulan yang paling betul adalah, nah ini teksnya hanya satu paragraf, yang ditanya adalah paragraf pertama, ya berarti satu teks itu tadi. Oke, simpulan yang paling betul, paling benar. Oke, A. Anak yang biasa ikut memasak akan terlatih untuk bergaya hidup sehat. Oke, kita cek. Pada kalimat pertama, nah ini keterlibatan anak di dalam memasak dapat mempengaruhi anak untuk bergaya hidup sehat. Nah, ini sudah bisa menjadi sebuah kalimat utama. Kalimat ini didukung oleh sebuah penelitian yang diadakan oleh Universitas Alberta di Kanada, mengungkapkan bahwa anak yang biasa ikut memasak cenderung mengonsumsi lebih banyak makanan sehat. Makanan sehat berarti itu tadi cerminan untuk bergaya hidup sehat. Maka ini betul. Kita yang cek yang B.
Anak yang biasa ikut memasak akan mengetahui makanan sehat dan tidak sehat. Ini pernyataan betul, tetapi lebih tepat A, karena ini merupakan penjelasan daripada pernyataan A. Maka kurang tepat. Yang C, keikutsertaan anak dalam memasak mempererat hubungan komunikasi antara ibu dan anak. Ini betul, tetapi bukan itu yang jadi kunci, tetapi ini masih bagian dari A tadi, maka kurang tepat juga. Yang D, anak yang biasa ikut memasak cenderung mengonsumsi lebih banyak makanan sehat. Ya, ini sama tadi yang disampaikan di kalimat 2, tapi untuk mendukung kalimat yang pertama, maka juga kurang tepat. Ini pernyataan yang sesuai teks, tetapi paling betul, karena pertanyaan adalah paling betul. Jadi yang D juga salah. Yang E, anak yang sehat ikut memasak akan bergaya hidup sehat. Nah, ini tidak dikatakan anak yang sehat, tetapi anak yang biasa ikut memasak. Maka E salah. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya soal nomor 13 dengan teks yang sama pada soal nomor 12. Soal nomor 13 pertanyaannya, kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan pada kalimat. Nah, ini tentang ejaan, khususnya pada bab tanda baca. Oke, kalau ada soal seperti ini, jangan fokus pada maknanya, fokus pada tanda bacanya. Biasanya teman-teman nanti kalau ada pertanyaan ejaan itu fokus pada tulisan, jangan fokus pada maknanya. Sebaliknya, jika ada pertanyaan yang ditanyakan adalah makna, jangan fokus pada tulisannya. Oke. Yang ditanyakan adalah tanda baca. Maka tidak perlu dibaca satu-satu, cukup langsung pada jawaban. A misalnya, kalimat pertama, kalimat ke-1. Keterlibatan anak di dalam memasak dapat memengaruhi anak untuk bergaya hidup sehat. Betul. Nah, meskipun di sini adalah kata memengaruhi itu sudah betul, tapi pertanyaannya adalah tanda baca, maka kalimat 1 sudah betul. Maka bukan jawaban, karena yang ditanyakan adalah kesalahan. Langsung nomor 6, nomor 2, 3, 4 tidak perlu dilihat. Selain itu, betul. Anak yang biasa memasak di rumah cenderung tidak terlalu suka junk food. Nah, ini penulis dimiringkan. Penulisan junk food dimiringkan karena asing. Tapi ya ingat, yang ditanya adalah tanda baca, maka 6 juga betul. 7. Anak juga belajar banyak hal, mulai dari membaca, berhitung, hingga sains, juga betul. Karena penggunaan tanda baca sudah betul. 8. Di sini, betul. Anak akan belajar membaca resep, menghitung takaran. Nah, seharusnya ada dan mengolah bahan-bahan makanan. Nah, nomor 8 maka salah. Maka ini jawaban bisa. Kenapa? Kalau ada unsur yang disebutkan, maka setiap unsur harus disertai dengan tanda baca. Misalnya, Agung makan sate, bakso, lalapan, dan gado, misalnya ada penambahan yang, nah ini ada konjungsi serta yang perlu ditambahkan lagi, maka menggunakan konjungsi serta. Mie ayam. Perhatikan, masing-masing unsur diikuti dengan tanda baca. Gado-gado, serta mie ayam. Nah, maka dilihat dari konteks kalimat ini tadi nomor 8, maka setelah kata menghitung takaran, perlu ada tanda koma. Kita cek nomor 10. Jadi, mereka bisa mengetahui makanan yang sehat dan bergizi, bagaimana memilihnya, dan membantu mereka untuk mengenal bahan-bahan dasar masakan, serta manfaatnya semenjak dini. Nah, ini sama
untuk nomor 10 sudah sesuai dengan apa yang saya contohkan tadi, maka ini juga betul. Oke. Apakah betul penulisan jadi diikuti dengan koma? Betul. Jadi konjungsi yang di awal kalimat diikuti dengan koma. Oleh karena itu, koma. Dengan demikian, koma. Namun, nah, untuk namun ternyata ini adalah konjungsi antar kalimat, maka dia berfungsi penulisannya di awal kalimat dan wajib diikuti dengan koma. Jadi jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya soal nomor 14 dengan teks yang sama. Pertanyaannya, manakah pernyataan berikut jika betul jawabannya maka dapat mendukung isi teks kecuali. Nah, maka mana yang mendukung isi teks kecuali. Nah, di teks tadi hanya satu paragraf membahas tentang kegiatan memasak dapat mempengaruhi gaya hidup sehat anak yang ikut kegiatan memasak. Maka dilihat dari pilihan jawabannya ini, maka yang mendukung kecuali berarti yang tidak ada dalam teks. Bisa mana yang melemahkan atau tidak berpengaruh. A. Apa yang diperoleh anak ketika terlibat memasak? Ini tadi ada ya, maka ini betul, bukan sebuah jawaban. B. Kapan anak dapat berkegiatan memasak bersama ibunya? Ada tidak di sini? Tidak ada. Maka ini tidak mendukung. Tapi kita lihat bagaimana cara melatih anak untuk bergaya hidup sehat dengan cara memasak? Maka ini betul, tetapi bukan jawaban. D. Apa manfaat dari kebiasaan anak terlibat dalam kegiatan memasak? Dapat mempengaruhi gaya hidup sehat. Maka D. Salah. E. Mengapa anak sebaiknya dilibatkan di dalam kegiatan memasak? Karena dapat mempengaruhi kegiatan hidup yang sehat. Maka jawaban E mendukung, tetapi bukan jawaban. Maka jawabannya adalah yang B. Kapan anak? Ini membahas tentang waktu. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 15 dengan teks yang sama. Berdasarkan teks tersebut, penggunaan kata sambung yang tepat yang salah adalah, ya, ini konjungsi yang salah. Nah, kita lihat, tidak perlu dibaca teks semuanya, langsung pada pilihan jawaban. A. Konjungsi bahwa pada kalimat kedua. Kita lihat, sebuah penelitian yang diadakan oleh Universitas Alberta mengungkapkan bahwa, maka ini betul. Jadi pemberitahuan, informasi atau kalimat deklaratif menggunakan konjungsi bahwa, betul. B. Untuk pada kalimat 3, langsung pada kalimat 3. Dalam studi ini ditemukan bahwa mengajak anak-anak untuk, nah, ini tujuannya mengajak anak-anak untuk melakukan sesuatu, ikut memasak, maka ini juga betul. C. Ketika pada kalimat 5, perhatikan, ketika mengikuti kegiatan memasak, otomatis waktu anak untuk menonton televisi dan bermain internet menjadi berkurang. Oke. Ketika kita membaca kalimat ini memang betul. Ketika mengikuti kegiatan memasak, otomatis waktu anak untuk menonton televisi dan bermain internet menjadi berkurang. Tetapi apa bedanya konjungsi ketika dengan konjungsi dengan? Nah, perlu saya sampaikan bahwa di sini kalau ketika itu berarti prosesnya pada saat itu juga. Mas, prosesnya pada saat itu juga. Artinya apa? Ketika mengikuti kegiatan memasak, otomatis waktu anak menonton televisi dan bermain internet menjadi berkurang.
Nah, kalau kalimat ini menggunakan konjungsi ketika, maka maksudnya adalah pada saat memasak anak tidak bisa menonton televisi dan bermain internet. Itu betul. Tetapi apakah itu yang dimaksud konteks yang ingin disampaikan penulis? Bukan. Artinya apa? Ketika atau bukan ketika, pada saat itu juga, tetapi apa? Dengan mengikuti kegiatan itu, anak akan lebih suka mengikuti kegiatan memasak, sehingga kegiatan televisi, nonton televisi maupun bermain game dan sebagainya itu berkurang. Jadi penggunaan konjungsi ketika di sini tidak tepat, bisa diganti dengan konjungsi dengan mengikuti kegiatan memasak, otomatis waktu anak untuk menonton televisi, bermain internet menjadi berkurang. Itu lebih tepat. Maka ketika di sini bisa diganti menjadi konjungsi dengan. Kita lihat yang lain, yang D. Selain itu pada kalimat 6. Selain itu anak yang biasa memasak. Nah, selain itu di sini juga berarti selain itu berarti penambahan. Artinya selain mengurangi waktu menonton televisi dan sebagainya, itu juga kegiatan memasak dapat mempunyai manfaat yang lain. Maka yang D betul. Yang E kalimat jadi pada kalimat 10. Jadi, mereka bisa mengetahui makanan. Nah, ini sebuah simpulan, maka juga betul. Jadi jawabannya adalah yang C, ketika.